Dari video ini nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah gambaran atau, solusi yang bisa ditentukan ketika anakan kenarinya mati ya. Nah, mungkin kalau kita yang pemula pasti banyak pertanyaan, "Kenapa kok kenari ini udah netas kok mati ya?" Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penyebab kematian pada piyik kenari ya teman-teman. Nah, jadi kan eh, kematian pada piyik ini tentu menjadi masalah yang serius pada para peternak. Nah, tidak sedikit juga yang malah jadi, "Wah aku malas ternak lah sudah karena udah capek-capek nunggu sampai netes, sudah netes terus nanti anaknya malah pada mati." Nah itu banyak faktor yang menyebabkan. Jadi saya buat video ini agar teman-teman mendapatkan informasi tentang apa sih penyebabnya kenari anakan tuh kok bisa mati. Nah jadi nanti kita bisa cari solusi agar ternak kedepannya tuh lebih panen gitu loh, maksudnya lebih sering panen jangan sering matinya. Kalau bisa malah jangan pernah mati tapi panen terus. Nah, oke, dari faktor itu ada beberapa sih, ada beberapa faktor dari mulai indukan, terus faktor lingkungan, faktor sarangnya, faktor dari piyiknya sendiri, atau faktor human error. Nah, pertama kita bahas dari faktor indukan ya teman-teman. Nah, indukan itu sebaiknya pilih yang sudah umurnya udah matang. Udah matang itu artian udah 7 bulanan ke atas lah, itu sudah bagus. Karena jangan memaksakan kenari yang masih usia muda untuk berproduksi. Jangan percuma juga dipacu produksi nanti malah nggak hasil itu, malah nanti kasihan rusak pada kenarinya juga. Jadi lebih baik pilih pada usia matang karena telur yang akan dikeluarkan atau sel telurnya tuh udah lebih matang. Nah, jadi untuk menghasilkan anakan-anakan tuh lebih potensi untuk berhasil. Nah, kemudian jangan terlalu melihat anakan yang sudah menetas ya. Nah, ini biasanya sering banget kalau pemula-pemula itu misalnya kenarinya udah beranak, udah bertelur netas, ya itu pasti gini, pasti kita antusias sekali ya untuk sedikit-sedikit ngecek, "Wah gimana ya anakannya sekarang ya? Wah udah diloloh belum ya?" Nah, itu malah bisa menyebabkan yang induknya ini stres. Nah, jadi ketika induk merasa stres, dia akan, eee, banyak resikonya, nggak mau ngeloloh, terus dia ninggalin gitu aja, atau dia hanya ngerami piyiknya itu karena dia rasa indukan ini merasa dapat ancaman gitu loh, dapat ancaman jadi dia nggak nyaman, jadi dia tetap tetap di sarang melindungi anaknya. Nah itu malah nanti nggak ngeloloh-ngeloloh malah jadi menyebabkan kematian. Nah kemudian ada juga betina, karena karakter betina itu kan macam-macam ya teman-teman. Jadi ada juga yang nggak mau ngeloloh, nah itu juga ada. Posisi kita udah nggak pernah nengok nih tapi kok tetap nggak mau ngeloloh ya. Nah itu juga dari faktor karakter betina. Kemudian efek betina birahi juga bisa. Jadi gini, sebaiknya teman-teman kalau, kenarinya udah produk, udah ngeram, itu sebaiknya jantan itu dijauhkan dari area yang betina ya. Jadi jangan jangan apa ya, jangan terlalu sering mendengarkan suara gacoran jantan ke betina. Kalau sebaiknya malah jangan. Kalau saya gini, ketika kenari betina itu ngeram, itu otomatis jantan saya ndak pernah taruh di area betina. Jadi udah di tempat terpisah. Jadi biarkan betina fokus dengan anakannya sampai nanti pisah piyik, baru nanti mulai lagi di
dekatkan dengan jantan. Nah, kan gini, ketika jantan itu bunyi, malah betina tuh ndak fokus dengan anaknya, dia malah turun, nanti lama-lama birahi tinggi, terus cuman intinya mbunderi lagi, nyoba-nyoba kertas, malah anaknya ditelantarkan. Nah, kemudian, penyebab lain juga bisa jadi dari indukan yang kurang pintar, maksudnya dia malah waktu ngeram tuh malah menginjak anakannya. Nah, itu menyebabkan kematian, tapi resikonya itu sering banget terjadi di anakan yang menetas terakhir, otomatis kan posturnya lebih kecil dari yang lain. Nah, itu nanti malah keinjek-injek sama betinanya malah jadi mati. Kemudian faktor kedua ya penyebab kematian ini adalah lingkungan, teman-teman. Jadi, perubahan cuaca mulai dari dingin, panas yang signifikan, perubahan signifikan itu juga berpengaruh pada kenari. Nah, jadi sebaiknya ketika kenari udah netas atau mulai ngeram ya, itu cepuk minum tuh dibikin yang agak besar sedikit, teman-teman. Jadi betina dia akan ketika cuaca panas dia akan mandi di cepuk air itu. Nah, fungsinya mandi itu kan untuk menetralkan suhu pada badan dan pada area dia ngeram. Nah, kemudian kalau penyebab lainnya juga bisa dari, hewan lain ya, hewan lain seperti cicak, semut itu juga, resiko besar pada, kematian anak kenari ini. Dari cicak sendiri gini, cicak itu akan sering mengganggu area kandang ya, jadi nanti membuat stres pada betina atau bahkan nanti malah mengganggu pada anakan kenari ini. Jadi sebaiknya area kandang yang buat ternak itu kita tutup rapat. Biasanya kalau di asbes ya, atapnya di asbes atau mungkin teman-teman atapnya di setrimin itu, perhatikan pada sela-sela dinding. Nah, itu sela-sela dinding itu sebaiknya perhatikan, karena ketika ada sela kecil aja, otomatis nanti cicak akan keluar masuk lewat situ. Nah, sebaiknya itu ditutup. Kalau di tempat saya biasanya kan saya plester ya teman-teman, saya plester keliling jadi otomatis tidak ada celah untuk cicak masuk. Nah, kemudian dari faktor semut. Nah, semut ini juga sangat berbahaya. Saya waktu awal ternak tuh pernah, kenari itu mati karena dirubung semut. Nah, itu waktu pagi ndak ada, siang udah banyak semutnya. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang ternak kenari. Terus saya kasih, tips ya, semoga bermanfaat juga buat teman-teman, agar kena semut itu tidak masuk di area kandang kenari. Itu teman-teman cukup pakai, Rigen. Rigen itu bisa dibeli di toko-toko apa ya, pertanian ya, itu botolnya cuman kuning segini, ada beberapa ukuran sih, tapi sangat baik. Itu kalau di tempat saya, area kandang itu saya semprot selama 6 bulan itu cuma 1 kali. Jadi setiap 6 bulan sekali saya semprot semua, dinding-dinding semua, itu otomatis semut nggak akan masuk, teman-teman. Nah, itu bisa dicoba, semoga juga bermanfaat di tempat teman-teman. Nah, kemudian, penyebab lain, faktor penerangan. Nah, jadi area kandang yang dipakai yang ada indukan betina ngeloloh anak tadi itu, usahakan jangan dikasih mati, teman-teman, kasih lampu maksudnya, jangan dibiarkan dia gelap. Nah, otomatis ketika posisi kandangnya terang, dia akan tetap ngeloloh anakannya, malam pun tetap aktif ngeloloh karena dia tetap bisa lihat ya, maksudnya bisa makan, bisa rutinitas biasa, aktivitasnya juga bisa lincah karena dia terang. Nah, kalau misalkan kalau malam kan ini nggak dikasih lampu, nah itu resikonya juga anakan mati karena indukan tidak bisa meloloh anakannya, teman-teman. Nah, kemudian, penyebab lain, perhatikan sirkulasi udara. Nah, teman-teman waktu bikin kandang itu, yang diperhatikan sirkulasi udaranya itu gimana. Jadi ada udara masuk keluar tuh lancar, kasih ventilasi atau kalau bisa kasih kipas atau blower ya. Nah, itu sangat membantu biar udara di dalam kandang tuh enggak, pengap atau cuman apa ya,
nggak bergerak kan malah nanti otomatis kenari nggak sehat. Nah, itu juga nanti banyak resiko-resiko yang muncul. Kemudian faktor lain dari sarang. Nah, sarang ini bisa menyebabkan salah satu faktor kematian pada anakan. Contohnya begini, ketika kenari itu bunderi kan otomatis bikin bunder ya. Nah, ketika dia bertelur di atas 2, otomatis nanti ketika anaknya menetas kan saling berhimpitan kalau cuman kecil. Nah, itu sebaiknya kita besarkan area yang buat ngeram tadi, kita besarkan misalkan udah netes, oh anaknya kayaknya netes 3, otomatis kita lebarin, lebarin tempatnya itu, maksudnya tempatnya tuh, sarangnya jangan terlalu kecil. Jadi biar nanti ketika anakannya udah netas, dia bisa saling berjejer, jangan saling bertumpuk. Nah, otomatis kalau bertumpuk kan resiko kematian besar karena mana yang lebih kuat dia yang pasti di atas. Terutama ketika piyik minta makan. Nah, itu otomatis nanti udah saling tindih-tindih. Nah, kemudian pemilihan serabut pada sarang. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi serabut itu biasa pilihlah yang selembut mungkin. Misalkan pakai apa ya, serat nanas. Kemudian kalau saya setiap kenari udah mulai bunderi itu saya kasih tisu teman-teman. Tisu. Nanti tisu itu sebagai alas yang paling atas. Nah, itu akan lebih jadi anakan kenari itu tidak akan terkena misalkan kayak apa ya, kejepit, terlilit oleh sarang. Jadi otomatis, untuk menghindari cacatan pada anakan itu lebih baik kalau paling atas kita kasih tisu. Nah, kemudian, faktor selanjutnya itu ini, faktor human error. Nah, ini yang masalah paling sering terjadi juga karena mungkin kita sibuk kerja atau gimana ya, atau kita tuh sering sekali kelupaan atau telat memberi EF pada induk yang meloloh anakannya. Nah, seperti telur, jagung, atau sawi ya, kita tuh sering malah terabaikan dengan kegiatan yang dilakukan, terus berharap kan udah ada makan biji-bijian. Nah, itu nanti malah nggak maksimal, nah jadi anaknya malah mati. Jadi pemberian jagung itu kalau saya full ya. Jadi kalau ketika anakan ngelola udah full 1 hari itu tetap kontrol terus pagi kasih, sore habis ganti lagi gitu. Sama kasih telur puyuh. Nah, jadi jagung telur puyuh kalau saya wajib. Kalau sawi mungkin sebagai selingan aja. Nah, dari beberapa faktor tadi itu jika kenari dilolos sendiri oleh induknya. Nah, sekarang penyebab kematian ketika kenari kita lolos sendiri ya. Jadi sebetulnya gini, kita mau ngambil keputusan untuk melolos sendiri kan udah udah meminimal kematian pada anak karena mungkin human error atau dan faktor-faktor lain tadi ya. Nah, jadi kita ambil keputusan untuk kita lolos sendiri agar anakan tidak mati. Nah, tapi kok tetap masih mati. Nah, itu gini. Ini sering sekali terjadi. Jadi pemberian makan buat ngeloloh biasanya kan kalau teman-teman bisa pakai sepet atau pakai lidi jadi atau pakai apa ya suntikan buat ngeloloh itu ya. Nah, itu kan gini, pemberian makannya tuh bubur mungkin kalau buburnya banyak ya referensi teman-teman bisa pakai bubur sun atau mungkin racik sendiri atau beli di tempat-tempat toko burung yang buat ngeloloh juga banyak. Nah, ketika kita membuat adonannya buat bubur ini jangan terlalu keras atau kurang cair, lebih baik agak cair supaya dia dapat dicerna secara langsung. Nah, terus pembeliannya pun pelan-pelan. Kemudian ketika pemberian bubur atau lolohan ini terlalu keras, dia akan menyebabkan kenari tersendak ya. Nah, kenari tersendak otomatis akan berisiko kematian lebih tinggi. Kalau dari pengalaman saya pernah itu kalau kesendak itu otomatis langsung mati. Udah nggak bisa disembuhin ya langsung mati. Nah, jadi usahakan makanannya selalu cair. Nah, itu tadi semua penyebab-penyebab anakan kenari mati ya. Jadi informasi ini saya berikan biar kita sama-sama selalu
apa ya, mendapatkan hasil maksimal dari ternaknya. Nah, untuk kurang lebihnya misalkan ada yang kurang tepat atau gimana, eee, silakan dikoreksi teman-teman. Intinya saya sharing, diambil yang baik aja. Dan semua informasi tadi itu berdasarkan pengalaman yang saya alami di ternak saya. Jadi, eee, di tempat saya kok ini bisa efektif buat meningkatkan, eee, apa ya, kehidupan pada anak kenari ya, itu nanti saya tuangkan di video tadi sehingga, tujuannya agar manfaat ke semua. Nah, oke, mungkin saya rasa cukup sekian video dari saya ya, ke depannya kalau ada pertanyaan atau mau bahas apa, boleh komen di bawah dan semoga kita selalu sukses selalu. Salam ternak.